Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Kalian berdua telah menang. Kata-kata sederhana ini terdengar sangat mengerikan di mulut Elux. Bentuk jiwanya melayang dalam keadaan linglung, matanya dipenuhi dengan ketidakpahaman dan ketidakpercayaan. Sepertinya pikirannya terguncang sampai ke intinya, menyebabkan jiwanya berfluktuasi dalam ketidakstabilan, menyebarkan lapisan demi lapisan cahaya putih. Saat ini, Long Haoshen dan Cair benar-benar tenggelam dalam kegembiraan bersatu kembali, dan tidak memperhatikan perubahan apapun di Elux. Cair, Long Haoshen memanggil namanya berulang kali. Saat ini, perasaan sedihnya yang menyedihkan berakhir dengan kemunculan Cair, berubah menjadi ketakutan yang ekstrim, ketakutan bahwa Cair ini palsu, yang hanya akan menghancurkan harapan terakhirnya yang telah diraih dengan susah payah. Jadi, dia memeluknya erat-erat, seolah mencoba menyerapnya ke dalam dirinya, dan memanggil namanya tanpa henti. Long Haoshen masih ingat dengan jelas saat Kaisar Dewa Iblis menembus jantungnya. Darkness mendekat, tapi dia tidak memiliki dendam atau rasa sakit dalam dirinya, hanya keengganan yang tak habis-habisnya untuk berpisah dengan Cair. Kegelapan telah turun secara bertahap. Sosok Cair menjadi kabur, sampai saat dia akhirnya mulai takut mati. Pikiran terakhir dalam benaknya adalah, jadi saya tidak akan pernah bisa bertemu dengan Cair lagi. Tapi sekarang, dia hidup kembali, dan Cair akhirnya kembali di depannya. Api kegembiraan dan harapan menyala dalam dirinya dengan cara yang tak terlukiskan. Memeluknya erat-erat, rasa takut yang memenuhi hatinya secara bertahap berubah menjadi kegembiraan yang ekstrim. Jika ini adalah mimpi, dia berharap untuk tidak pernah bangun darinya untuk selamanya. Jika kamu ingin tetap bersama selamanya, tenanglah sedikit. Suara hangat yang mengguncang jiwa membangunkan mereka berdua dengan keterkejutan dari momen kebahagiaan ini. Long Haoshen dan Cair menoleh pada saat yang sama, akhirnya memperhatikan perubahan Elux. Jiwa kental Elux menyebarkan beberapa lingkaran putih. Dari tubuhnya, nafas kematian perlahan menyebar keluar. Sepasang mata di tubuhnya yang kental tampak jauh lebih terang dari sebelumnya, mengawasi mereka dengan penuh semangat. Long Haoshen gagal memahami kata-katanya, tapi Cair kedinginan. Benar, Long Haoshen belum benar-benar dibangkitkan. Hanya saja Elux menggunakan cara luar biasa untuk menghidupkannya sementara. Dia segera melangkah, dipenuhi dengan tergesa-gesa. Kamu baru saja mengatakan bahwa kami menang. Sejak kita menang, bukankah seharusnya kamu membantu membangkitkan Haoshen? Long Haoshen terkejut, dan menatap Cair dengan tidak mengerti, apakah aku tidak benar-benar baik-baik saja? Apa yang kamu katakan Cair? Elux tersenyum tipis, betapa bodohnya kamu, nak. Jangan bilang kamu sudah melupakan semua yang telah terjadi sebelumnya. Meskipun saya hanya menggunakan kekuatan jiwa saya untuk membuat ilusi, itu bisa dianggap nyata dalam beberapa hal. Jika pada saat itu aku benar-benar menerima membiarkan gadis ini menawarkan hatinya untuk membangkitkanmu, semuanya barusan akan menjadi nyata. Cair, Anda, Long Haoshen erat menarik Cair lebih dekat dalam pelukannya, mengapa Anda melakukan hal bodoh seperti itu? Jika kamu mati, apa artinya bagiku untuk hidup? Cair membenamkan kepalanya di dadanya. Pada saat itu Long Haoshen hanyalah mayat, satu-satunya pikirannya adalah bahwa dia harus membangkitkannya. Itulah mengapa adegan sebelumnya sangat mengguncangnya, terutama kata-kata penting Long Haoshen. Benar, jika dia dibangkitkan tetapi dengan mengorbankan nyawanya sendiri, dia masih akan memilih untuk mati, jadi bukankah itu membuat segalanya sampai sekarang tidak berarti? Saat ini, mereka berdua menjadi sangat tenang. Long Haoshen tampaknya tidak lagi terburu-buru untuk membangkitkan Long Haoshen. Mereka akan hidup bersama atau mati berdampingan. Hatinya akhirnya merasa lega dengan kesadaran ini. Jadi hal seperti cinta sejati benar-benar ada di dunia manusia. Wajah tua Elux menunjukkan senyum pahit. Meskipun itu adalah tubuh hanya jiwa yang kental, dia tiba-tiba tampak jauh lebih tua sekaligus. Tentu saja, Long Haoshen mengangkat kepalanya, bersemangat melihat Elux. Dia masih tidak memiliki pendapat bagus tentang Elux. Pembantai ini adalah orang yang menyebabkan runtuhnya Seng Modalu, kerugian besar dalam kekuatan umat manusia. Jika bukan karena dia, bagaimana mungkin zaman kegelapan bisa terjadi? Jika bukan karena dia, mungkin semuanya akan berbeda. Sebagai Sion of Light dan kandidat yang dipilih oleh Dewi Cahaya, yang dia sebabkan hanyalah kehancuran di sepanjang jalannya.
Long Haoshen masih ingat kesan mendalam kesaksian tak berdaya dari siput surgawi matahari dan bulan telah dibuat pada dirinya pada waktu itu. Elux tidak bisa menghindari melihat ekspresi penolakan di mata Long Haoshen, dan dia dengan tenang menyatakan, Long Haoshen, Anda memiliki kesempatan untuk memilih sekarang. Dibandingkan dengan dia, kamu yang paling pas untuk mewarisi kekuatanku. Saya dapat melihat bahwa Anda telah secara resmi menjadi orang yang diberkati oleh Dewi Cahaya, jadi Anda harus membenci seseorang yang telah berjalan di jalan kematian dan kegelapan seperti saya. Tapi sekarang, Anda tidak punya pilihan lain selain mengandalkan saya untuk hidup kembali. Di satu sisi adalah gadis kesayangan Anda, dan di sisi lain, keyakinan Anda. Sekarang saatnya untuk menentukan pilihan Anda. Dengan memilih untuk mewarisi kekuatanku, kamu akan dapat tinggal di sisinya, dan kalian berdua akan dapat hidup bersama. Dan Anda akan menjadi lebih kuat. Jika Anda memilih untuk meninggalkan ini, Anda akan mati, dan pasti dia akan segera menyusul Anda. Terserah kamu. Long Haoshen menjadi berwajah kosong, dan cair juga. Mereka tidak mengharapkan Elux untuk memberikan Long Haoshen pilihan seperti itu pada saat seperti itu. Apakah kamu mengatakan itu, bahwa bahkan tanpa hatiku, kamu dapat membantu menghidupkannya kembali? Cair bertanya dengan sangat gembira. Elux menjawab dengan bangga, aku adalah Holy Necromancer yang maha kuasa, Slumbering Calamity Elux. Di dunia ini, hal-hal yang tidak dapat saya capai sangat langka. Jiwamu masih ada, jadi apa masalahnya dengan menyusun kembali tubuhmu? Tapi mengapa saya membantu menghidupkannya kembali? Kecuali dia setuju untuk mewarisi kekuatanku, dan menjadi penguasa ahli nujum berikutnya, kamu bebas untuk hidup atau mati sesuai keinginanmu. Anda akan melihatnya mati, dan apapun yang Anda pilih bukan urusan saya. Paling buruk, saya hanya harus memasuki beberapa ribu tahun tidur nyenyak menunggu kedatangan penerus berikutnya. Cair langsung menoleh untuk melihat Long Haoshen. Tapi begitu matanya yang cantik melihat Long Haoshen, api kegembiraan dalam dirinya padam seluruhnya dalam satu saat. Benar, mewarisi dari Elux akan menjadi satu-satunya cara untuk membangkitkannya kembali, tetapi Haoshen adalah orang yang dipilih oleh Dewi Cahaya, Sion of Light. Bagaimana dia bisa menerima warisan kekuatan Elux? Elux adalah musuh umat manusia, seorang pendosa yang mengerikan, malapetaka yang tertidur. Jika Long Haoshen mewarisi kekuatannya, apakah itu sesuai dengan Sion of Light? Itu sama saja dengan melepaskan seluruh keyakinannya. Cair benar-benar tidak dapat berbicara sepatah kata pun. Ini adalah pria yang sangat dia cintai, bagaimana dia bisa tega menyuruhnya melepaskan keyakinannya. Cair mengerti dengan jelas bahwa kepercayaan ini sama pentingnya dengan hidupnya di matanya. Dia adalah seorang ksatria murni sampai ke intinya. Memberitahu dia untuk melepaskan keyakinannya tidak berbeda dengan menyuruhnya mati. Dia tidak berbicara sepatah kata pun, air mata mengalir dari mata Cair lagi. Meregangkan tangannya ke depan, dia membungkusnya di sekitar dada Long Haoshen, menempel erat di dekatnya. Dia sudah tidak mau memikirkan apapun, dan hanya ingin membiarkan dia membuat pilihannya. Jika dia memilih kematian, maka biarkan mereka berdua berbagi nasib ini. Saat ini, Cair tiba-tiba merasa sangat lelah, dan hanya ingin memeluknya. Tidak peduli apakah mereka hidup atau mati, mereka akan tetap seperti itu selamanya. Perasaan tumpul di mata Long Haoshen menghilang secara bertahap. Menurunkan kepalanya, dia melihat Cair bersandar di dadanya, matanya berkedip-kedip dalam cahaya, tetapi tampaknya tidak ada emosi yang bertentangan dalam dirinya. Senyum hambar mulai terbentuk dari sudut mulutnya, saat Long Haoshen mengangkat kepalanya, dan menatap Elux dengan tenang. Apakah kamu sudah membuat keputusan? Elux menatapnya dengan pingsan, awalnya berpikir bahwa dia akan berada dalam perjuangan yang tak tertandingi. Tapi dia tidak berharap dia memiliki ekspresi seperti itu di wajahnya begitu cepat. Ini jelas berarti bahwa dia sudah membuat keputusan. Long Haoshen dengan tenang menjawab, saya bersedia menerima warisan Anda untuk terus hidup. Mendengar pernyataannya, baik Elux dan Cair tiba-tiba terkejut. Cair mengangkat kepalanya tiba-tiba, menatapnya tak percaya, Haoshen, kamu. Elux bereaksi dengan sangat tidak percaya, kamu bahkan tidak takut mati, namun ingin melepaskan kepercayaanmu. Jangan bilang kalau kamu sudah lupa kalau kamu adalah Sion of Light, yang dipilih oleh Dewi Cahaya. Long Haoshen mengangkat tangannya, dengan ringan membelai rambut panjang Cair,
saya bersedia mati untuknya, serta saya bersedia hidup demi dia. Pada titik ini, dia berhenti sebentar, matanya tampak menyilaukan saat dia berbalik ke arah Elux lagi. Demi Chair, apa masalahnya dengan melepaskan prinsipku? Bam! Dua ledakan terjadi hampir bersamaan. Salah satunya ada di otak Chair, merasa benar-benar kosong, seolah-olah dia sudah kehilangan semua kemampuannya untuk berpikir. Dan ledakan lainnya terjadi di Holy Necromancer, atau lebih tepatnya, tubuh jiwanya yang kental. Ledakan mengerikan menyebabkan fluktuasi besar kekuatan jiwa, ledakan Long Hao Shen dan Chair pergi. Elux mengangkat kepalanya, menjerit kesakitan, dan seluruh tubuh jiwanya bergetar hebat. Sejumlah besar energi kematian menyembur keluar dari jiwanya, dan bahkan api suci berwarna putih yang lebih murni telah muncul, menyalakan jiwanya, dan menyebar ke setiap sudut souwinya. Long Hao Shen memeluk Chair dengan erat, menggunakan tubuhnya sendiri untuk melindunginya dari serangan kekuatan jiwa yang menakutkan. Kekuatan jiwa Elux terlalu kuat, bahkan Kaisar Dewa Iblis hampir tidak dapat dibandingkan dalam aspek ini. Di depan kekuatan jiwa yang menakutkan, dia bahkan tidak bisa berjuang. Gelombang spiritual yang menakutkan bertahan selama 1/4 jam sebelum berangsur-angsur menjadi tenang. Tidak, ini tidak mungkin. Bagaimana perasaan seperti itu bisa ada di antara manusia? Manusia seharusnya vulgar dan tidak tahu malu, mengabaikan apapun di depan manfaat. Mengapa Anda memiliki perasaan seperti itu? Mengapa? Petik 2. Elux melolong histeris. Saat ini dia tampak seperti serigala yang terluka, benar-benar menjadi gila. Tidak ada serangan jiwa yang datang. Long Hao Shen semakin dekat dengan Chair, yang menyadari bahwa sekarang Long Hao Shen penuh dengan ketidakpahaman. Dia baru saja setuju untuk mewarisi Elux, jadi mengapa Necromancer suci ini membuat keributan? Elux terus berteriak sejauh ini, tapi Long Hao Shen bisa merasakan bahwa aura kematian di lantai 7 menara keabadian menghilang dengan kecepatan yang mencengangkan. Tempat ini, awalnya penuh dengan esensi cahaya padat, secara bertahap mendapatkan kembali nuansa sucinya. Kegilaan ini berlangsung selama waktu makan, sebelum Elux perlahan-lahan menjadi tenang. Meskipun dia hanya jiwa dengan tubuh, butuh napas besar untuk bernapas, dan tubuhnya setidaknya setengah dari volume sebelumnya. Tapi itu telah menjadi putih bersih. Saat ini jiwanya tampak tersulut untuk membakar dengan kuat, dan api jiwa yang berdenyut di matanya berangsur-angsur menjadi tenang juga. Tidak terduga, sungguh hal yang tidak terduga. Suara Elux jelas menjadi kaku, dan meskipun emosinya sudah tenang, perasaan tidak mengertinya masih ada. Long Hao Shen menatapnya tanpa mengerti, "Senior, Anda bisa membiarkan saya mewarisi kekuatan Anda." Elux menggelengkan kepalanya, menjawab dengan sedih, "Tidak, saya tidak memenuhi syarat. Saya salah. Saya tidak berharap diri saya benar-benar salah. Saya keliru selama beberapa ribu tahun." Dia menggelengkan kepalanya dengan kuat, penuh rasa sakit. Chair memegang tangan Long Hao Shen ini, sekarang pikirannya kosong, diisi dengan sosok Long Hao Shen ini. Dia dengan hangat berdiri di sisinya, semua jejak sikap dingin aslinya benar-benar lenyap. Kabut dari trauma masa mudanya tersapu bersih, tanpa meninggalkan jejak. Jika seseorang bertanya mengapa, pasti dia akan menjawab bahwa itu adalah kekuatan cinta. Benar, Hao Shen menunjukkan padanya cintanya yang abadi, rela melepaskan keyakinannya demi cinta. Hal ini menyebabkan sublimasi jiwa Chair, karena semua perasaan negatif dalam dirinya tersapu bersih pada saat itu juga. Tidak ada hal lain yang penting dalam kehidupan di mana cinta yang memenuhi ini ada. Elux mengangkat kepalanya, tatapannya yang bersemangat menghadap ke arah sepasang kekasih ini. Ekspresi hangatnya mengandung kekaguman yang tak terucapkan, tetapi tidak ada jejak kecemburuan. "Mau mendengar ceritaku? Itu adalah cerita dari 6.800 tahun yang lalu." Suara Elux berubah untuk menahan kesedihan yang pekat, yang keluar di sekelilingnya. Untuk beberapa alasan, Long Hao Shen merasakan gelombang simpati yang tipis ketika melihatnya, dan mengangguk tanpa sadar. Elux dengan tenang menyatakan, 6.890 tahun yang lalu, saya lahir di sebuah kota dari Kekaisaran Pongbo di barat Laut Benua. Kota ini bernama Sidi. Ayah saya adalah penguasa Sidi, seorang turun-temurun, dan saya adalah putra satu-satunya. Sejak hari kelahiran saya hidup dalam bangsawan.
Demi membiarkan saya mensukseskan posisinya sebagai Earl di masa depan, dia mengatur guru-guru terbaik untuk mengajari saya pengetahuan dan etika. Tahun ulang tahun ke-6 saya, afinitas besar saya dengan esensi cahaya ditemukan, saya diberkati dengan konstitusi Sion of Light. Meskipun hampir 7.000 tahun telah berlalu sejak saat itu, saya masih mengingat dengan sangat baik sukacita besar yang dimiliki ayah saat itu. Dia memelukku, dan berteriak kegirangan di seluruh aula, "Elux, kamu adalah kebanggaanku." Sejak saat itu, aku menjadi penyihir ringan. Kultivasi saya sangat cepat, mengejutkan setiap guru, dan selama tahun ulang tahun ke-11 saya telah menjadi penyihir langkah keempat. Dan pada usia 13, langkah kelima, kemudian pada usia 15 tahun, saya menjadi penyihir termuda dari langkah ke-6 yang pernah muncul di benua itu. Pada titik ini Long Hao Shen juga terkejut karena, meskipun menjadi Sion of Light juga, dia belum mencapai langkah ke-6 ketika dia berusia 15 tahun. Dengan kata lain, Elux bahkan lebih menonjol darinya pada usia yang sama yaitu 15 tahun. Ayah berkata bahwa aku sangat berbakat. Oleh karena itu, dia secara pribadi membawa saya untuk berpartisipasi dalam perang bakat yang diselenggarakan pada waktu itu antara 3 kerajaan oleh Gereja Agung, di mana hanya anak-anak di bawah 20 yang diizinkan untuk berpartisipasi. Benar, apakah Gereja Agung masih ada saat ini? Apakah mereka belum mengambil alih seluruh benua? Long Hao Shen menggelengkan kepalanya, tidak, pada saat dimulainya zaman kegelapan 6.000 tahun yang lalu, Gereja Agung dimusnahkan oleh iblis. Musnah, Elux menjadi kosong, dan segera membuat pernyataan aneh, bagus, bagus. Saya tahu bahwa suatu hari mereka akan menempuh jalan ini. Jadi, apa yang saya katakan lagi? Perang bakat, Cair mengingatkannya. Benar, perang bakat. Saya tanpa ragu menjadi fokus dari seluruh talent war ini. Musuh yang muncul di depanku jarang melawan selama lebih dari 1 menit. Ketika saya masih muda, saya juga setara dengan penampilan Anda. Wanita muda yang tak terhitung jumlahnya dari 3 kekaisaran memberi saya tatapan centil, dan, selama final, lawan saya adalah Putri Fuluo dari kekaisaran. Dia juga jenius, pemanggil yang kuat. Dengan dukungan keluarga kerajaan, dia sudah memiliki Kaisar Naga Bintang Guntur Ungu sebagai binatang yang dikontraknya. Meskipun kultivasinya di bawah milikku, suksesi pemanggilannya yang tak ada habisnya sulit untuk dihadapi. Pertempuran itu telah berlangsung selama setengah jam penuh, dan pada akhirnya, karena energi spiritualnya yang tidak mencukupi, dia kalah di tanganku. Dengan demikian saya menjadi juara terakhir, dan kerajaan Pombo kami menjadi pemenang besar. Tidak peduli berapa tahun telah berlalu sejak itu, Elux tampak sangat bangga saat dia menceritakan fakta-fakta ini, memperjelas betapa mengesankan prestasi itu dulu. Pada saat itu, umat manusia masih menguasai seluruh Seng Modalu, dan total populasi manusia mungkin 10 kali lebih banyak daripada saat ini. Perang bakat ini tidak diragukan lagi merupakan panggung bagi para elit termuda, jadi pencapaian kemenangan itu benar-benar merupakan kemuliaan besar. Paus Gereja Agung sejak saat itu menghadiahi saya secara pribadi dengan gelar Viscount langsung, dan wilayah feodal sepanjang 50 km. Hadiah saya adalah item hebat, yang kemudian dikenal sebagai peralatan tingkat epik. Saya waktu itu cukup senang dengan dirinya sendiri, telah menjadi anak paling mulia dari semua benua. Bahkan putra Paus, Pelo, tidak ada apa-apanya di hadapanku. Juga, pepatah persahabatan mungkin muncul dari pertukaran pukulan, itu benar. Pertarungan dengan Putri Fulo menciptakan hubungan antara kami berdua, sejak hari itu, kami dikenal sebagai 2 benih besar kekaisaran, yang menjadi harapan besar. Saya kemudian dipindahkan ke Akademi Kerajaan, melanjutkan studi saya bersama Putri Fulo, dan menerima semua dukungan dari kekaisaran. Hanya dengan mendengarkan ceritanya, Long Hao Shen dan Cair bisa merasakan betapa suksesnya Elux di masa mudanya. Menerima kemuliaan seperti itu pada usia 16 tahun bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan sembarang orang. Wajah Elux mulai dipenuhi kehangatan. Selama masa studiku di Akademi Kerajaan, aku bersama Fulo berlatih bersama dan meneliti sihir bersama sepanjang waktu. Perasaan kami mulai semakin dalam di antara kami berdua, dan saya sangat menyukai kejeniusan yang indah itu. Ketika kami berdua bersama, kami tidak pernah kekurangan topik untuk dibicarakan. Kami membuat sumpah cinta abadi, asyik satu sama lain. Munculnya perasaan ini tidak hanya tidak mempengaruhi kultivasi kita, tetapi malah membuatnya semakin cepat.
Pada tahun saya berusia 18 tahun, saya menjadi guru sihir agung dari langkah ke-8. Mengingat kecepatan kultivasi saya saat itu, saya yakin bahwa saya pasti akan dapat menembus langkah ke-9 pada usia 20, menjadikan saya pembangkit tenaga listrik termuda dari langkah ke-9 di seluruh benua. Seiring berjalannya waktu, keunggulan bakat saya menjadi semakin jelas. Meskipun Fulo juga luar biasa, pada akhirnya dia tidak dapat dibandingkan dengan hadiahku sebagai Sion of Light. Ketika saya menerobos langkah ke-8, dia baru saja menembus yang ke-7. Kembali pada waktu itu, saya dapat melihat bahwa dia tidak bahagia, tetapi tidak terlalu memikirkan masalah ini. Saya mengatakan kepadanya bahwa saya bersedia membuat jeda untuk menunggu dia mengejar kultivasi saya. Pada saat yang sama, saya meminta Yang Mulia ayahnya untuk tangannya, dan dia menerima pernikahan antara Fulo dan saya. Semuanya berjalan lancar. Yang Mulia sangat senang dengan hubungan kami, dan hari di mana aku akan menerobos langkah ke-9 adalah saat kami akan menikah. Pada saat itu, saya sudah diakui sebagai orang yang paling mungkin naik ke tingkat dewa. Paus pada waktu itu secara pribadi datang ke kekaisaran, mengungkapkan keinginan untuk mengambil saya sebagai murid, dan untuk mengambil alih posisinya di masa depan. Demi kekaisaran, dan demi Fulo, aku menolak. Pada saat itu, gereja sangat kuat di benua itu, dan dalam beberapa hal, ketiga kerajaan harus mendengarkan perintah mereka. Saya bisa merasakan keengganan Yang Mulia, dan demi Yang Mulia, saya lebih suka menyinggung gereja daripada meninggalkan kekaisaran. Setelah mencapai langkah ke-8, kecepatan kultivasi saya yang luar biasa tampak melambat. Guru saya di Akademi Kerajaan memberitahu saya bahwa karena saya hanya terus berkultivasi sepanjang waktu, saya kekurangan pengalaman lain, dan menyarankan agar saya pergi ke dunia luar dan mendapatkan pengalaman, untuk menemukan semua tempat ajaib di benua itu sehingga saya akan dapat maju sambil mendapatkan pemahaman. Saya mengikuti saran mereka, dan memberitahu Fulo tentang masalah ini, berharap mendapatkan pengalaman ini bersamanya. Tapi, Fulo menolak. Meskipun dia sangat mencintaiku, dia memiliki keinginan yang lebih besar untuk menjadi nomor 1. Saya tahu bahwa dia selalu ingin melampaui saya, tetapi jarak di antara kami semakin lebar. Jadi dia memilih untuk tetap di akademi untuk terus berlatih keras, mencari untuk mengejar kultivasi saya.